seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Biarlah saat ini apa yang kami dengar, ya Allah, itulah yang akan mengubah kami dalam pengiringan kami akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami mendengar, kami mengerti, lalu kami mau belajar untuk terus hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, maafkan semua ketidaktepatan hidup kami, supaya ketika kami ada di hadapan Bapa, kami semua ada di dalam kesucian kekudusan Allah. Kami siapkan hati kami
untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikannya seperti yang Bapa kehendaki, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan kebenaran yang berasal dari pikiran dan perasaan Bapa, kebenaran yang keluar dari hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kalimat di dalam Dia ada hidup, maka ini menunjuk kepada cara hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Dia artinya di dalam Kristus. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kalimat ada hidup. Pertanyaannya sekarang, hidup yang bagaimana? Tentu hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Jadi dengan kata lain, hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga itu supaya manusia menjadi berkenan di hadapan Bapa adalah hidup yang diperagakan atau hidup yang ditunjukkan atau hidup yang dikenakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Inilah standar kehidupan manusia yang harus dicapai, karena ini merupakan standar kehidupan yang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 4, sekali lagi Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini menyatakan bahwa dalam Dia ada hidup, tetapi tidak berhenti sampai di situ, karena masih ada kalimat selanjutnya, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara perhatikan ada kata terang, ya. Nah, kata terang ini menunjuk kepada potensi, ya, bagi setiap orang percaya supaya bisa mengerti akan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kata terang di sini menunjuk kepada potensi bagi setiap orang percaya untuk bisa mengerti akan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam diri atau di dalam kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, itulah sebabnya ketika kita hidup sebagai orang percaya, perhatikan ini, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup di luar daripada hidup yang telah ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup di luar daripada hidup yang telah ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mau supaya kehidupan kita itu berkenan kepada Allah Bapa di sorga, jadi memang benar-benar kita harus hidup seperti hidupnya Kristus. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Yohanes pasal yang kedua. Saudara perhatikan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6, dikatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi di sini ada kewajiban bagi kita sebagai orang percaya untuk menjalankan hidup kita itu sama seperti dengan hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sebab jika tidak, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itu pasti. Jadi kalau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka jangan pernah berharap kita akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Karena standar hidupnya orang percaya itu sudah jelas, yaitu
kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan ini yang harus kita kenakan di dalam hidup kita, harus kita peragakan di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu menjadi contoh hidup, ya, yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti, yang harus kita jalani. Mungkin ada begitu banyak orang yang akan bertanya, hidup seperti apa? Cara hidup yang bagaimana? Ya, Yohanes pasal yang keempat ayat 34, perhatikan ini, Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita bertanya kehidupan Tuhan Yesus yang seperti apa, kehidupan yang bagaimana, ya ini hidupnya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya Tuhan Yesus itu hanya melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa di dalam hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu sama sekali tidak ada hidup yang diperagakan atau yang dijalankan demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak ada. Hidup hanya untuk kepentingan kerajaan Bapa di sorga. Melakukan semua kehendak Bapa di sorga, menjadi penebus, supaya lewat penebusan itulah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, jadi kalau kita dituntut untuk hidup memperagakan kehidupan yang sama seperti Kristus, bukan tanpa alasan. Sebab hanya hidup yang sama seperti Kristus yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Di luar daripada itu tidak berkenan. Sekali lagi, di luar daripada hidup Kristus, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Jadi memang kita harus mengenakan kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Tidak boleh tidak. Pada akhirnya saudaraku, kita bisa mengerti bahwa sebagai orang percaya, selama kita hidup di dunia ini, kita hanya terpanggil untuk menjalankan hidup yang sama seperti Kristus. Artinya kalau kita hidup di luar daripada hidupnya Kristus, tidak sama seperti Kristus, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, perhatikan ini, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus sendiri berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, pada akhirnya sekarang kita bisa mengerti bahwa untuk sampai di rumah Bapa, untuk bisa masuk di dalam kerajaan Bapa, untuk bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, tidak ada cara lain selain kita harus memiliki hidupnya Kristus. Ini jelas sekali. Jadi jangan bangga menjadi orang Kristen. Jangan bangga menjadi orang percaya. Atau jangan bangga menjadi anak-anak Tuhan kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan tentu pembuktiannya itu nanti. Ketika kita berada di balik kematian, maka Bapa di sorga akan melihat apakah di dalam diri kita ada hidupnya Kristus atau tidak. Jika tidak, kita akan tertolak, kita akan dibuang, kita akan dilemparkan ke dalam kebinasaan yang kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita bahwa tidak ada tujuan hidup yang lain. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita hanya memiliki satu tujuan hidup, yaitu kita harus berjuang untuk mengenakan kehidupan Tuhan Yesus atau untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya pada akhirnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga dan kita bisa dikenal sebagai anak-anak Allah yang sah. Sekali lagi,
supaya pada akhirnya kita bisa dikenal sebagai anak-anak Allah yang sah dan diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Bapa. Bapa, kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.